Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sampai di bagian ketiga dari estimasi 4 bagian dari submateri manajemen pemasaran bank syariah. Untuk materi pertemuan kelima. Di dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas faktor-faktor penting tentang manajemen pemasaran dan mengapa sampai bank syariah itu perlu manajemen pemasaran. Kemudian di materi bagian kedua kita telah membahas mengenai tentang pricing daripada pendanaan dan pembiayaan. Bagaimana caranya untuk mencari atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi pricing pembiayaan. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan di pertemuan ini. Namun seperti biasanya teman-teman, jangan lupa untuk klik, like, dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjut. Nah, promosi. Kalau kawan-kawan sudah belajar mengenai manajemen pemasaran, promosi ini adalah salah satu dari bauran pemasaran. Nah, dia merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh suatu bank dalam memasarkan produk dan jasa. Nah, promosi itu adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Nah, orang tidak akan mengenal suatu barang atau jasa ketika dia tidak dipromosikan. Kalau dia tidak dipromosikan, berarti barang itu hanya tinggal di tempat. Bagaimana orang di luar sana mau tahu kalau kita tidak memperkenalkan barang atau produk atau jasa yang kita punya kepada pihak luar? Makanya promosi ini merupakan salah satu variabel yang penting dalam pemasaran dari bank, terutama perbankan syariah. Nah, ini adalah bauran promosi. Merupakan kombinasi strategi-strategi atau variabel-variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah iklan. Sebagai bentuk presentasi dari promosi non-pribadi tentang ide jasa perbankan yang dibayar oleh sponsor tertentu. Yang kedua, penjualan pribadi. Presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon nasabah atau lebih yang ditujukan untuk menggunakan jasa bank. Yang ketiga, caranya adalah publisitas. Untuk mendorong permintaan secara non-pribadi untuk suatu produk jasa atau perbankan dengan menggunakan berita komersial dalam media massa atau media elektronik atau internet dan sponsor sehingga tidak terbebani sejumlah bayaran secara langsung. Jadi ini kita mempublisitas secara pribadi. Yang keempat adalah promosi penjualan. Kegiatan pemasaran selain penjualan pribadi, periklanan, publisitas yang mendorong pembeli nasabah dan efektivitas secara retail. Kegiatan tersebut antara lain peragaan, pertunjukan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan bauran-bauran daripada promosi. Kita bisa bikin iklan, kita bisa menjual secara pribadi, kita bisa publisitas, kita promosi penjualan secara langsung. Oke? Nah, pasar sasaran. Kita juga harus tahu sasaran kita sebenarnya kemana. Jangan sampai sasaran kita ke A, kita larinya ke B. Nah, itu sudah otomatis pasti produk, jasa, dan barang kita tidak laku. Kita perlu ketahui bahwa pasar sasaran adalah kelompok orang yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. Bank harus menilai berbagai segmen untuk menentukan besar dan segmen pasar mana yang akan dimasuki. Karena tidak semua pasar secara evaluasi kita bisa masuki. Disesuaikan dengan tujuan. Pertama, disesuaikan dengan produk yang kita punya. Jangan sampai kita salah masuk pasar. Okay? Dengan demikian kita bisa mengevaluasi dan menyeleksi satu atau lebih segmen pasar yang hendak kita masuki, teman-teman. Jadi jangan sampai salah target market kita. Kita sudah sampai di slide yang terakhir dari pertemuan kali ini. Saya harapkan materi yang telah saya paparkan tadi bisa kawan-kawan pahami. Dan jika kawan-kawan belum paham, seperti biasa kita akan diskusi di grup kelas. Namun ketika kawan-kawan ingin menambah literatur, silakan bisa mencari buku-buku atau artikel-artikel ilmiah sehingga mampu menambah hasanah perbendaharaan wacana atau perbendaharaan pengetahuan teman-teman terhadap promosi dan tadi pasar sasaran. Terima kasih, kita lanjut di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.